Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Salsa. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah bersama Pak Irwan selaku Wakil Kesiswaan MAN 22 Jakarta. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Salsa gimana, sehat? Alhamdulillah Nah, sehat ya. nih Pak. Nah, jadi kesempatan kali ini kita bakal ngomongin soal acara musyawarah besar kemarin nih Pak. Oh iya. Nah, kemarin kan ada acara musyawarah besar OSIS dan MPK MAN Iya. 22 Jakarta nih Pak. Itu kan acaranya, banyak banget nih yang datang. Ada Iya, dari, rame ya. iya kan, ada dari guru, perwakilan siswa, Pembina. iya OSIS MPK gitu juga kan Pak. Itu acaranya juga sampai malam ya Pak. Iya, sampai maghrib. Saya lihat juga Bapak ngikutin sampai acaranya berakhir nih Pak. Iya. Capek gak tuh Pak? Abis ngajar terus lanjut acara itu? Ya, namanya tugas. Ya, bismillah. Biasa. Nih, pasti teman-teman pada pengen tahu kan nih, apa sih Pak peran OSIS bagi sekolah sendiri? Iya. Jadi mungkin para siswa ada yang paham, ada juga mungkin yang belum paham ya tentang peran OSIS untuk sekolah ya. Iya Pak. Jadi OSIS itu organisasi siswa intrasekolah. Ya, organisasi yang ada di dalam sekolah gitu. Nah, peran dia cukup luar biasa, membentuk karakter siswa. Karakter seperti apa? Karakter pemimpin. Jadi dia bisa menempa di OSIS itu kepemimpinannya, karakter pemimpin. Terus kemudian yang kedua, karakter di dalam berkomunikasi, membangun komunikasi. Dia bisa menyampaikan apa yang dia inginkan, apa yang dia mau sampaikan, terbiasa gitu. Kemudian juga dia bisa mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya selain leadership, terus kemudian minat bakat. Nah, buat sekolah, OSIS itu organisasi yang bisa menjadi wadah para siswa tadi untuk mengembangkan potensinya gitu. Nah, dengan OSIS ini siswa mampu bisa mengekspresikan hobinya, mengekspresikan minat bakatnya, mengekspresikan keinginan-keinginannya gitu, apalagi sesama siswa. Jadi membangun interaksi gitu. Biasanya kan kalau orang-orang siswa-siswa yang aktif di OSIS tuh aktivis OSIS gitu. Wah, itu jadi satu hal yang membanggakan lah buat para siswa ketika dia menjadi aktivis OSIS gitu. Mungkin teman-teman di luar sana juga pada pengen tahu nih Pak, apa sih Pak manfaat menjadi pengurus dan anggota OSIS sendiri? Nah, jadi manfaatnya banyak gitu ya. Manfaatnya banyak. Jadi selain tadi menempa pribadian, menjadi ajang latihan, dia memimpin, dia mengelola waktu, dia berkomunikasi, berinteraksi. Biasanya itu kalau anak-anak OSIS itu bagaimana bisa bergaul gitu ya, bergaul dengan terus memahami karakter teman-teman begitu ya, dan yang sebagainya lah gitu ya. Jadi artinya dengan dia berada di OSIS itu bisa mengembangkan tadi potensi karakter kepemimpinannya ya, terlibat dalam kepanitiaan. Terus kemudian juga di OSIS itu kan ada ekskul ya. Iya. Nah, ekskul itulah yang menjadi wadah siswa menyalurkan minat bakatnya. Dia mau minatnya di mana? Oh, misalnya di seni. Oh, ada ekskul seni. Ada misalnya dia minat bakatnya keagamaan. Oh, ada ekskul keagamaan, ada tahfiz misalnya. Terus kemudian juga ada untuk minat bakat misalnya di bidang sains. Oh, ada KSM, ada robotik, ada KIR dan sebagainya. Jadi nah itu di ekskul itulah itu bisa tersalurkan minat bakatnya, sehingga siswa yang ikut di kegiatan-kegiatan OSIS dalam hal ini ekskul itu bisa dikembangkan tuh, semakin lebih terasah gitu. Nah, ini luar biasa nih, makanya anak-anak yang nggak ikut aktif di ekskul di OSIS tuh rugi gitu. Karena banyak manfaat yang bisa didapat nih ya Pak. Manfaatnya gitu. Balik lagi ke musyawarah besar OSIS dan MPK MAN 22 Jakarta nih Pak.
apa tujuan dan target-targetnya dari Bapak sendiri itu perwakilan guru untuk OSIS periode 2022-2023 ini? Kalau posisi Mubes OSIS itu kan dia sebagai lembaga tertinggi di organisasi OSIS. Iya. Dia sebagai kegiatan musyawarah besar yang meminta pertanggungjawaban kepengurusan OSIS. Ya, selain itu juga mengukuhkan ketua OSIS terpilih, MPK OSIS terpilih begitu. Nah, jadi di Mubes ini selain ajang evaluasi dan pertanggungjawaban juga menjadi ajang pelantikan kepengurusan baru dan juga mendemisioner kepengurusan yang lama. Nah, target-targetnya adalah pertama, pengurusan yang lama itu bisa mempertanggungjawabkan segala kinerja yang selama dalam masa bakti periodenya begitu. Nah, buat para pengurus yang baru, ya ketua yang baru itu mempelajari dan mengamati gitu ya apa-apa yang sudah dilakukan oleh pengurusan yang sebelumnya, sehingga kemudian ini bisa menjadi bahan masukan untuk program-program OSIS ke depan. Gitu. Targetnya minimal pengurus OSIS yang baru ini punya komitmen untuk bisa meningkatkan kualitas ya OSIS gitu. Jadi semakin lebih baik lagi gitu. Jadi kayak di Mubes itu kasih tahu soal kinerja yang udah dia jalanin gitu ya Pak? Iya. Misalnya nih ada program ini kenapa nggak berjalan laporannya? Nah, ini jadi bahan evaluasi. Oh, ini berjalan. Kalau bisa sih memang di Mubes itu tidak hanya sekedar program misalnya LDKS terlaksana, enggak, ada note ya, ada catatan-catatannya gitu. Sehingga kemudian di dalam LDKS ke depan itu bisa diperbaiki gitu. Iya. Oke, terakhir nih Pak. Apa harapan Bapak untuk peran OSIS pada periode ini? Nah, jadi peran OSIS di periode ini itu sangat penting, apalagi kemudian nih pandemi sudah berakhir lah ya. Jadi anak-anak begitu luar biasa semangat. Bapak juga ngelihat antusias tuh anak-anak untuk ikut ekskul. Makanya buat anak-anak ekskul MAN 22 Bapak ancungin jempol lah. Tidak hanya 1, 2 jempol gitu. 4 ya. Kenapa semangat banget gitu. Itu dijadwal sama sekolah jam 5 harus selesai. Ini jam 5 masih berlatih gitu mereka, luar biasa. Walaupun memang sekolah mendeadline sampai jam 5:30 harus bubar. Kenapa? Udah sore kan gitu ya. Iya, capek. Nah, ini semangat luar biasa. Dan tidak hanya seminggu sekali, ternyata ada yang seminggu 3 kali gitu. Nah, ini luar biasa nih. Makanya kemudian mereka sudah paham nih para siswa-siswi MAN 22 Jakarta bahwasanya memang untuk menyalurkan minat bakat itu untuk tujuannya adalah selain mengembangkan juga ya mengasah keterampilan dan kemampuan dan juga meraih prestasi. Karena apa? Latihan mulu ya kan. Latihan mulu, banyak latihan tapi nggak juara-juara. Nah, itu kan juga kayaknya dipertanyakan. Ini latihannya bener kagak nih gitu kan gitu. Nah, ini menjadi semangat lah ya buat anak-anak MAN 22 Jakarta dalam mengikuti ekskul. Intinya adalah prestasi tadi yang harus diraih. Prestasi itu banyak manfaatnya. Makanya para siswa-siswi MAN 22 Jakarta kalau nggak berprestasi nggak oke. Anak MAN 22 nggak punya prestasi, nggak gokil gitu. Nah, makanya harus berprestasi baik bidang akademik maupun bidang non akademik. Jadi kenapa mesti berprestasi? Nah, ini. Jadi selain menjadi penyemangat, orang kalau berprestasi itu kan menjadi pede ya. Iya, kebanggaan tersendiri. Walaupun itu karunia dari Allah, harus kita syukuri gitu dan juga harus tawadhu ya, nggak sombong kan gitu ya. Artinya ini karena dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi penyebatan kita siswa untuk meniti kesuksesan ke jenjang pendidikan berikutnya. Karena banyak kampus-kampus negeri selain melalui jalur-jalur SNPTN, SBMPTN ya atau UTBK, terus kemudian juga ada jalur-jalur yang lain, jalur prestasi melalui jalur mandiri dan sebagainya. Prestasi itu yang dilihat gitu. Nah, makanya siswa-siswi MAN 22 itu harus memperbanyak tuh prestasi-prestasi. Saya ngelihat
anak-anak ekskul nih itu luar biasa. Kayak misalnya silat, sekali kita ikut ajang competition ya, wah itu bisa mendapatkan 3 medali, walaupun hanya 1 medali emas, yang lainnya medali perak gitu. Terus kemudian juga di ajang Jakarta Madrasah ya, competition juga alhamdulillah kita juga dapat menyabet 3 medali, walaupun ya belum memuaskan lah begitu. Tapi buat siswa itu prestasi-prestasi itu penting gitu, apalagi kemudian diapresiasi sama sekolah. Dan Pak Ahmad juga itu nggak ngasung-ngasungkan tuh ngasih hadiah gitu. Iya. Apa namanya, fresh money ya. Iya, jadi makin semangat lagi Makin nih semangat buat lagi gitu. Tiba-tiba dikasih uang, Pak Bapak Kepala Madrasah kita luar biasa gitu untuk bisa memotivasi anak-anak kita. Nah itu esensinya tuh apa namanya di OSIS, dan harapannya memang memperbanyak portofolio prestasi. Tapi memang kita harus mengedepankan ketika kita mau meraih kejuaraan atau prestasi, kita juga harus mengedepankan sportivitas. Kita juga harus bisa memang benar-benar mampu meraih itu ya, sehingga kemudian ini menjadi prestis lah buat sekolah. Karena apa? Semakin banyak siswa-siswi MAN 22 berprestasi, juga semakin terangkat tuh citra MAN 22 Jakarta gitu. Iya. Alhamdulillah tahun lalu kita berada pada 10 besar. Nah harapannya di tahun ini di 2022 ya minimal meningkat 1 level lah gitu. Kita 8 besar, nanti masuk ke 7 besar gitu. Amin. Amin. Itu harapannya. Oke Pak, makasih ya Pak untuk waktunya. Ya, sama-sama Salsa. Nah guys, cukup sampai di sini dulu perbincangan saya dengan Pak Irwan selaku Wakil Kesiswaan MAN 22 Jakarta. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.